Mau kakak bantu? Kamu mau apa? Siapa sih? Kalau aku lihat kamu ganggu cewek lagi, aku akan hancurkan alat kejahatanmu. Pergi. Baik. Pertama kali ada yang membelaku seperti ini. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Aduh, hari ini apa sih? Hari Obat Tradisional Internasional? Tidak, tidak bisa. Bagaimana kalau kita? Kakimu. Lagi nggak perlu kaki. Tidak, tidak bisa. Pelankan suara. Aku belum tentu bisa menahan diri. Hah, Hem, kasih kontak dong. aku nggak mau uang. Uang apaan? Terus kamu mau apa? Kasih HPMU. Aku nggak punya HP. Zaman sekarang masih ada yang nggak punya HP? Kecuali kamu dari desa mana gitu. Aku dari desa Qingyan. Gak nyangka beneran dari desa. Dari desa kenapa? Gak, kamu salah paham. Aku Lu Xiao, aku akan bertanggung jawab padamu. Hah, Cepat juga larinya si gadis kecil ini. Bos Lu, kemarin saat kamu sibuk. Aku juga nggak tidur semalaman, akhirnya aku nemu pesawat pribadi yang bisa keluar. Tidak, nggak pergi. Apa? Aku sibuk sehari semalam. Kamu bilang nggak pergi yang nggak pergi. Bantu aku cari seseorang. Siapa? Jiang Nian, tukang jahit baru. Dari desa Qingyan, kota Qingsan, tolong perhatiinya. Ini adalah tempat kerjamu. Kenapa pabrik ini merekrut orang kampung seperti dia? Jangan-jangan cuma bisa motong kayu? kalian mereka orang desa, tapi tetap bekerja di tempat yang sama denganku. Bekerja di tempat yang sama? Apa yang kamu sombongkan? Orang desa juga manusia. Sudahlah, kita semua tidak punya gelar atau latar belakang. Apa yang bisa ditertawakan dari orang lain? Jangan berisik lagi. Bisakah kita bekerja dengan tenang? Hei, dia terkenal sebagai orang dalam di sini. Jangan macam-macam dengannya. Bos Lu sudah ditemukan. Gadis yang kamu cari namanya Jiang Yan. 18 tahun, kemarin baru melapor di pabrik garmen mewah milik kita. Pabrik garmen Shea. Pergi ke pabrik garmen. Apa? Sekali langsung dapat 3? Kamu yakin mau menggugurkannya? 3 nyawa kecil yang tidak bersalah. Terlalu kejam bukan? Asalkan aku berusaha sedikit lebih keras, pasti bisa menghidupi 3 anak kecil ini. Perhatian semua, bos Lu dari grup Lu akan mengambil alih pabrik garmen kita dan akan segera inspeksi. Rapikan penampilan kalian, semua siap menyambut. Bos Lu bukanlah direktur grup Lu. Patron Shanghai, Lu Xiao. Tidak pernah kusangka dalam hidupku, aku bisa bertemu dengan orang terkaya ini secara langsung. Kisah pangeran jatuh cinta pada gadis pabrik akan menjadi kenyataan. Jangan berhayal, cepat pergi.
kedatangan bos Lu kali ini. Jangan-jangan untukku? Ini kan pria yang kutunggangi di kereta itu. Setila bos Lu minum ramuanku. Aku akan menjadi istri manajer pabrik. Ngapain? Kantor direktur bukan tempat sembarangan masuk. Aku kan anak manajer pabrik. Apa yang salah dengan putri direktur pabrik? Pergi kerja sana. Bos Liu, ini yang dibawa Nona Jiang. Laporan bahan jahit. Suruh dia masuk. Bos Lu, kalau laporan tidak ada masalah, bisa langsung pesan. Lagi-lagi kamu. Kenapa waktu itu kabur? Aku. Keretaku sudah sampai. Lagi-lagi kasih aku obat. Aku tidak. Masih bilang tidak? Kayaknya kamu kangen naik kereta ya. Bos Lu, aku hamil. Kalau kamu memaksaku, bisa-bisa 1 nyawa jadi 4. 4 nyawa. Aku. Dengan perbedaan status kita, mana mungkin dia mau mengakui anak-anak ini? Pasti dia akan menyuruhku menggugurkannya. Tidak. Keluarga lu sudah 4 generasi hanya punya 1 keturunan. 3 apalagi, 1 saja sudah susah. Kalau bos Lu tidak ada urusan lagi, aku duluan ya. Lain kali masuk ingat ketuk pintu dulu. Dan sampaikan ke bawah. Beli masker, baju pelindung, dan penyumbat telinga terbaru untuk semua. Jaga jendela terbuka untuk sirkulasi udara, kurangi kadar debu. Kenapa? Tidak ada kenapa. Ayo lihat, di pabrik kita ada perempuan tidak senonoh. Tidak punya pacar tapi hamil. Siapa tahu, dia jadi simpanan pria lain. Kamu ngomong apa sih? Perempuan tidak senonoh seperti kamu harusnya cepat-cepat keluar dari pabrik, ya pecat dia. Damn. Pabrik tidak akan ikut campur urusan pribadi karyawan. Apalagi memecat karyawan hanya karena hamil. Di pabrikku, tidak boleh ada perundungan terhadap ibu hamil, kalau melanggar langsung dipecat. Terima kasih bos Lu sudah perhatian. Sudah, bubar semua. Bos Lu meskipun bukan tunangan kakak sepupu, tapi dia milikku. Kenapa bisa hamil sama perempuan murahan ini? Jiang Nian, ini untukmu. Sebagai karyawan grup Lu. Masa tidak punya HP, begini. Bisa-bisa aku dibilang bos yang pelit. Terima kasih bos Lu. Ini pertama kalinya aku dapat hadiah seumur hidup. Aduh, ayah anakmu benar-benar brengsek. Kamu hamil masih disuruh kerja. Iya sih brengsek. Aku duluan ya. Aduh, gadis yang baik. Kok selera prianya jelek banget? Minger, Enya. Kalian kok nyerobot antrian? Sudah bikin malu masih berani makan di kantin. Kalau aku jadi kamu, sudah lama kabur malu. Hamil masih kerja keras di pabrik. Pasti sudah dicampakkan, tidak ada yang mau. Kamu. Aku sarankan, lebih baik aborsi saja anak itu secepatnya. Atau kamu mau dia lahir tanpa ayah, lalu mengemis bersamamu di jalan. Kalau tidak ada yang mau merawat, aku yang merawat. Kepala Fang, Nian, ini untukmu. Camel. Kamu benar-benar hamil?
Iya, Kak Yuze. Tolong jangan beritahu orang di kampung tentang aku kerja di sini. Aku takut mereka akan menangkapku untuk dinikahkan. Tenang, aku pasti tutup mulut. Ini sup dari bos Lu untuk Jiang Nian. Nanti jangan lupa berikan padanya. Baik, Nona. Orang kampung mau naik jabatan pakai anak? Mimpi. Setelah minum sup ini, bersiaplah muntah dan diare. Lalu pendarahan hebat di bawah. Malam ini kamu bisa ketemu janinmu yang mati. Jiang Nian, supmu kelihatan enak, kenapa kami tidak dapat? Kalau begitu kamu saja yang minum, aku sedang tidak nafsu makan. Kamu baik sekali, kalau begitu aku minum ya. Kalau Jiang Nian tidak tahu sup itu bermasalah, mana mungkin dia memberikannya padamu? Aku sudah berbuat baik padanya, tapi dia malah hamil. Enak bos Lu, mana mungkin dia mempedulikanmu? Jiang Nian, kamu tunggu saja. Kamu akan dihukum. Aduh, ini bagaimana? Butuh bantuan? Kak Yuze, mesin jahitku rusak. Aku lihat dulu. Oke, Ada alatnya? ada. Ini bisa? Bisa. Oh ayah. Ini nomorku, simpan ya. Kalau ada masalah, hubungi aku. Oke. Seharusnya disimpan seperti ini ya. Kok ada satu nomor lagi? Boss Lu, ngapain beli banyak produk ibu hamil? Oh, Ayo pilih beberapa alat deteksi detak jantung dan tensimeter lagi. Simpan di pabrik garmen untuk persediaan. tidak ada alat deteksi detak jantung janin dan tensimeter. Waduh. Terlalu ketat, kalau ada pelumas mungkin lebih baik. Masih macet nggak bisa masuk? Ayah. Takut gesekannya terlalu parah bisa bermasalah. Mending cari pelumas aja. Boss Lu. Sudah. Lapar ja? Aku masih nyimpen satu paha ayam buat kamu. Nian, lihat. Nggak usah. Kamu aja yang makan. Siapa yang jadwalin shift hari ini? Masa ibu hamil ditempatkan di shift malam. Bos Lu ke ibu hamil ini. Terlalu perhatian ya. Aku juga nggak tahu. Kasih nomor telepon ayah anaknya. Aku suruh dia jemput kamu. Aku ayahnya. Nggak usah repot-repot bos Lu. Nggak apa-apa. Beneran. Hem. Kamu emang gak layak disebut laki-laki. Cewek ini nggak benur, udah tidur sama kamu. Terus hamilin anak orang lain, jangan terima perlakuan kayak gini. Kalau aku sih, pecat dia. Sampaikan ke bawah. Siap? Mulai hari ini. Kasih makanan bergizi dan tunjangan buat semua ibu hamil di pabrik. Bos Lu, jangan-jangan kamu suka. Yang udah hamil masih berkontribusi buat pabrik kita. Sikap kayak gini, gak layak dapat penghargaan dari kita semua. Ini nggak keterlaluan apa? Kayak anjing penjelet. Aku Luciao selalu tegas antara urusan pribadi dan kerja. Ayah. Waduh, kasih makanan bergizi boleh. Tapi mulai sekarang gak boleh ada tambahan paha ayam. Oh, Terus, mulai hari ini. Jangan sebut nama Jiang Nian di depanku. Bikin kesal. oh.
Hei, orang tua bilang masuk. Kami mau cari anak perempuan kami. Cepat biarin kami masuk. Jiang Nian, keluar. Keluar sekarang. Tante. Aku atasan Jiang Nian. Bagus. Aku emaknya Jiang Nian. Ini suami Jiang Nian. Jiang Nian kabur dari pernikahan sampai ke sini. Kami akan bawa dia pulang hari ini. Aku akan panggil dia keluar. Yilon. Kesempatan balas dendam pada Jiang Nian datang. Yelan? Hei Yelan, kamu di mana sih? Kamu kenapa? Yelan, hei. Jiang Nian. Berani kabur lagi? Hari ini ikut aku pulang buat nikah. Ayo. Pulang, pulang, pulang. Pulang, HMPH, semua pergi. Kalau bos lu lihat, Jiang Nian sama si bodoh itu bersama. Apa reaksinya ya? Aku nggak mau. Hari ini aku bikin kamu jadi beras jadi nasi. Beras jadi nasi, hehehe. Bos Lu, Jiang Nian kayaknya nggak masuk kerja siang ini. Nggak masuk kerja. Kewat, bos lu. Aku baru aja lihat. Jiang Nian sama kepala Fang izin keluar. Ken. Jiang Nian dandan cantik banget. Nggak heran bisa bikin kepala Fang tergila-gila. Kencan. Kok sudah larut belum pulang juga? Ah, pasangan muda lagi kencan. Pasti lagi melakukan hal itu. Masa sih cepat selesai? Kerjaan selesai belum? Pergi sana. Mama, selama ini, Mama nggak ada rasa sayang sama aku? Nggak ada. Lepasin aku. Cepat lepas celana, sebentar lagi malam pertama, nah gitu. Lepas celana, lepas celana. Bodoh, bukan kamu, dia, adik mau malam pertama. Aduh, Knock. ayah ibu sayang. Di hotel ternyata. Bagus, kali ini kamu gak khawatir satu mayat 4 nyawa ya? Ke hotel. Aku hamil, kecuali kalian mau satu mayat 4 nyawa. Apa? Salah mama, kalau nggak di dalam perut ini. Ini adalah anak keluarga Jiang. Kamu benar-benar tidak akan berterima kasih. Serigala berbulu domba. Kemen. Hamil dengan anak haram orang lain. Ibu, aku akan membalas budi baikmu. Kumohon. Dan masa aku nikah dengan kakak, ya? Pergi. Keluarga Jiang menerimamu hanya untuk kamu melanjutkan keturunan keluarga Jiang. Kalau tidak, dari mana kami bisa mendapatkan uang 500.000 untuk mahar? Ibu, sekarang aku bisa menghasilkan 5.000 sebulan. Uang untuk membesarkanku dan mahar kakak. Semua bisa aku bayar. Cukup. Wanita ini ternyata subur. Nanti, dia harus hamil lagi untuk keluarga Jiang. Benar. Hari ini aku akan menggugurkan anak haram ini. Sekaligus menghemat biaya aborsi di rumah sakit. Gugurkan anak haram ini. Pukul. Ayo, polisi. Kijar, Ibu, ayah, kamu mau lari kemana? Jiang Nian, berhenti. Ayah, ibu, tunggu aku. Ayah. Buka pintu. Adik, buka pintu. Berani lari? Hari ini aku pasti membunuhmu. Anak haram di perutmu. Buka pintu. Minggir. Adik, buka pintu. Minggir. Hahaha, adik, jangan lari. Jangan mendekat. Jika kalian berani melangkah lagi, aku akan lompat. Dasar kurang ajar. Berani mengancam kami? Beraninya kamu melompat. Aku lihat berani tidak. Di sini. Jiang Nian. Jangan. Boss Lu. Bos Lu, kenapa
kenapa kamu di sini? Siapa yang memaksamu seperti ini? Ternyata dia hamil anak harammu. Mau membawa pergi anakku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pertama, berikan 500.000 untuk mahar. 500.000. Baik. Aku berikan 500.000. Ayah, 500.000. Ini, serahkan padamu. Tenang, Boss Lu. Pukul mereka. Bos Lu, hari ini terima kasih ya. Jiang Nian, kamu tidak boleh lagi meninggalkan posisi tanpa izin. Aku tidak ingin karyawanku diganggu orang lain di luar. Nian, kamu baik-baik saja? Nian. Kamu masih berani datang, kalau tidak bisa melindungi dia dan anaknya. Pergi jauh-jauh dariku. Ini bukan urusannya. Sampai sekarang kamu masih membelanya. Nian. Baik. Anggap saja aku terlalu banyak ikut campur. Ah, Aku benar-benar gila, datang menyelamatkannya di malam hari. Benar-benar sia-sia. Kamu tidak harus berdiri banyak, dia hanya bernyanyi dan di sana. Banyak acara di sana. Milet tajam. Tidak memenuhi syarat, tapi Mener, aku sudah mendesain. Mener, ini desain yang aku buat. Lihat apakah bisa digunakan. Baik, pulanglah. Tak disangka gadis ini mengerti desain. Wah, Nian kamu sudah membuat banyak. Aku belum selesai. Kita akan membawa ini semua nanti. Nian, aku lihat di tempatmu. Mandi tidak nyaman, aku sudah menyiapkan air panas untukmu. Simpan untuk malam ini ya. Kak Yuze, aku tidak butuh. Aku akan menyimpan air panas ini untuk Nian dulu. Nian kita mau keramas malam ini. Sedang khawatir tidak ada air panas, kan Nian? Kalau begitu terima kasih ya. Ah, biar aku bantu. Kepala Fang benar-benar baik padamu. Aduh, ayo kita cepat pergi. Sedikit kebaikan saja sudah membuatmu terbujuk. Semua hentikan pekerjaan sebentar. Karena desain Jiang Nian dipilih oleh Wangshi Garment bekerja sama dengan perusahaan kita. Pesanan besar, perusahaan memutuskan memberikan Jiang Nian kamar asrama tunggal sebagai hadiah. Kamu hebat sekali. Dasar perempuan jahat. Dengan alasan apa dia? Bos Lu, kamu tidak perlu karena aku hamil. Lalu memanjakan aku, asramaku sebelumnya sudah cukup baik. Jangan berpikir terlalu banyak, Nona Jiang. Kalau kamu seperti ini, bagaimana aku tidak berpikir banyak? Begini. Gimana nih? Bicara dong, Nona Jiang. Santai aja, hadiah ini memang hakmu. Bahkan kalau diganti orang lain, mereka juga bakal dapat. Bos Lu, aku duluan ya. Hah. Diterima dengan setengah hati. Apa dia sebisa mungkin mau putus hubungan sama gue? Wah, ini beneran asrama karyawan? Anak-anak, Mama bakal kerja lebih keras. Biar kalian bisa hidup enak. Nian. Wah, ini Chanel yang legendaris itu? Wah, ada juga SK2. Bach and Ada Helena Rubinstein Black Pearl Cream. Aduh, Totalnya bisa sampai puluhan juta. Pabriknya terlalu baik ke kamu ya? segitu mahalnya? Ayah. Kalau suka, kamu pakai aja. Erwin? Iya. Makasih Nian.
Wah. Ya ampun, kasurmu nyaman banget. Iya, Ada ceri juga. Aku tahu merek ceri ini. Satu biji aja 100.000. segitu mahalnya. Iya, kamu beruntung banget. Kulkasnya kayaknya masih banyak. Wah, impor semua. Kalau suka, kita makan bareng aja. Iya, aku cuma makan 2 biji aja. Iya, Wah. Kamu punya kamar mandi pribadi juga? Di pabrik, kamar mandinya. Seminggu cuma boleh sekali. Malam ini, boleh mandi di kamarmu? boleh dong. Asyik banget Nian-Nian. Boleh makan satu lagi? Boleh. Nih, semuanya buat kamu. Ya, kita makan bareng. Iya, Kampungan banget sih. Nian, air panasmu. Kakak Yuze, di asrama baruku sudah lengkap. Nanti nggak usah kirim air panas lagi, bawa pulang saja. Oh, itu ja. Nian. Aku ingat kamu suka banget makan buah nih. Ini buat kamu, sama ini. Kakak Yuze, aku kebanyakan stok, nggak habis. Bawa pulang semuanya ya. Nian. Semua kerjaan ditunda dulu. Hari ini, aku siapin makanan ringan buat kalian. Wah, pabrik kita juga ada makanan ringan. Ayo, semua datang. Wah. Jiang Nian. Kenapa nggak ikut yang lain? Mau aku yang ajak sendiri? Bukan, bos lu. Aku masih harus kerja. Nggak apa-apa. Aku yang suapin. Aku. Gimana? Enak? Kalau enak, makan lagi. Nggak usah, bos lu. Aku makan bareng yang lain saja. Wangdi. Ayo makan bareng. Enak banget nih. Kenapa lari begitu lihat aku? Kepala bagian Fang. Nian, kepala bagian Fang. Ketemu di ruang biliar. Dadah. Nian, ayo. Hari ini kakak sama dia. Main biliar. Wah, kepala bagian Fang keren banget. Mau ikut? Kakak Yuze, aku nggak bisa. Nggak apa-apa, aku ajarin. Ayo. Aku ajarin ya. Gini, taruh tangan di sini, tangannya gini. 3, 2. Maaf, salah. Kenapa bisa ketemu bos lu di sini? Bos lu kenapa? Seluruh gedung ini punya bos lu. Wah, Kamu. Kemari. Aku. Mau belajar? Aku. Aku ajarin. Tuan Lu. Kamu nindih aku. Kalau nggak deket gini, gimana mau bisa belajar? 3, 2. Kak Yuze. Jangan buru-buru. Belum bisa juga nih.
Perutku agak sakit. Nian Nian. Lu grupi meng hebat ya? Jiang Nian cepat atau lambat bakal jadi milikku. Boss Lu, Nona Jiang. Kita sudah sampai di asrama karyawan. Nanti jangan lupa ambil barang-barangmu. Ingat dengar saran dokter. Minum obat tepat waktu. Iya, kamu tinggalkan aku di sini aja. Sebentar lagi Kak Yuze akan jemput aku. Kedepannya jangan pernah sebut dia di depanku. Aku tahu bos lu peduli pada karyawan. Tapi aku juga nggak bisa numpang mobilmu gratis. Siapa bilang gratis? Aku nggak keberatan kalau kamu ganti dengan cara lain. Waduh, lihat yang gangga lagi. Bos lu, aku duluan ya. Jiang Nian turun dari mobil. Bos Lu, kayaknya si jalan kecil ini. Nggak boleh dibiarin lama-lama. Bos Lu, apa kita? Agak keterlaluan, soalnya Nona Jiang. Kan udah punya pacar. Aku juga nggak tahu kenapa. Tiap kali nggak bisa nahan. Lain kali kamu bantu kendalinya. Denger nggak? Bos Lu bilang gini. Gerakan bos terlalu cepat, aku nggak bisa ngimbangin. Kamu asyik banget nyium kalau aku ganggu. Bisa-bisa nyawaku melayang. Ini, Pabrik kasih hadiah mesin jahit baru. Lihat kinerjamu bagus akhir-akhir ini. nggak usah, yang lama masih bagus kok. Dikasih ya dipakai. Mau mempermalukan kepala pabrik apa? Baiklah, terima kasih atas apresiasi pabrik. Kok bisa-bisanya kamu sebego ini sih? Mesin yang baru datang sudah kamu rusakkan. Ini operasi normal, mesinnya yang bermasalah. Ini barang impor bernilai 100.000. Kamu bilang ini bisa bermasalah apa? Kalau memang semahal ini, jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Suruh dia ganti. Bukan, Ya, ganti uang. Kalau tidak bisa, keluar dari pabrik garmen. Menurutku mesin ini siapapun yang pakai pasti rusak. Nyanyian, jangan pedulikan dia. Ayo kita ke rumah sakit. Merusak barang milik pabrik. Kalian mau pergi begitu saja? Jika kamu terus menyusahkan Nyanyian, kami akan mogok kerja. Mogok ya mogok saja. Pokoknya kalian berdua yang susah ini, pergi saja bersama. Benar-benar seperti anjing yang mengandalkan tuannya. Kalian pikir kalian siapa? Percaya tidak percaya? Sekarang juga aku pecat kalian. kamu tidak perlu khawatir, aku tidak apa-apa. Bagaimana aku tidak khawatir? Kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak bisa mandi air panas. Dalam 3 hari, kalau tidak bisa bayar, pergi saja. Siapa yang berani membelanya? Langsung dipecat. Kalian tidak perlu menyusahkan dia, uangnya akan aku kembalikan. Bos Lu, Nona Jiang sepertinya merusakkan mesin impor itu. Wakil Menerio sedang menuntut ganti rugi darinya. Tidak usah pedulikan. Anta tahan. Dia tidak punya mulut sendiri. Anda tidak ingin Nona Jiang meminta uang kepada Anda kan? Mengerti tapi tidak diungkapkan. Paham? Ah, kurasa sekarang. Nona Jiang seharusnya sudah sampai rumah sakit. Rumah sakit. Nomor 87. Ini sampai kapan? Apakah Nona Jiang Nian? Ya. Selamat, Anda memenangkan layanan eksklusif rumah sakit kami. Tidak perlu antri, ikut saya. Benar, Bagus sekali, Nyanyian, kamu sangat beruntung. Aku dulu antri seharian. dokter, kapan lukaku bisa sembuh? Tunang, aku pasti tidak akan membiarkan bekas luka. Aku tidak khawatir soal bekas luka. Aku ingin tahu kapan bisa bekerja lagi. Cepat, cepat. Dokter, konsultasi ini tidak mahal, kan? Nona Jiang, Anda memenangkan layanan eksklusif kami. Perawatan ini tidak memerlukan biaya apapun. Anda hanya perlu membayar biaya tenaga kerja sebesar 10 yuan. 10 yuan. Nyanyian, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Bisa langsung beli lotre. Jangan-jangan bos lu yang membantuku? Tidak mungkin. Dia bos besar, mana mungkin peduli dengan urusan kecil seperti ini. Nian, aku rela menjual semua barang berharga. Aku akan mengumpulkan uang ini untukmu. Di kartu ini. Hanya tersisa 30.000. Ambil dulu. Yuze, tidak perlu. Aku tidak mau merepotkanmu. Tidak apa-apa, Nian. Bahkan jika kamu dipecat dari pabrik, aku bisa menghidupimu.
Untukmu, aku rela mati. Ambil ini. Yuze, tidak perlu. Aku hargai niat baikmu. Aku pergi dulu. Sudah kuduga, dia orang yang sangat mandiri. Tidak akan mau menerima uangku. Tidak peduli apapun caramu. Aku hanya berharap janin di perutnya segera keguguran. Tenang saja, asalkan dia berani meninggalkan pabrik garmen. Aku pasti akan membuatnya menderita. Bos Lu, Nona Jiang sudah datang. Baik. Bos Lu, laporan penyelesaian yang Anda minta. Saya letakkan di sini. Baik, taruh saja di sana. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Ada apa? Aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Benar-benar tidak ada hal lain? Bos Lu, jika tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Tanganmu kenapa? Bos Lu, uang mesin akan saya kembalikan. Jangan pecat saya. Saya dengar di pabrik ada mesin jahit senilai 100.000. Rusak, ternyata kamu yang merusaknya. Bos Lu, saya tidak sengaja. Bagaimana aku tahu apakah kamu sengaja atau tidak? Jadi, bagaimana kamu akan menggantinya? Bos Lu, Jiang Nian itu. Merusak mesin jahit baru pabrik, masih bersikap sombong. Anda harus menghukumnya dengan tegas. Memang harus dihukum. Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkannya nyaman. Apalagi yang kamu mau? Oh ya, mulai sekarang tanpa izinku. Jangan sembarangan masuk ke kantorku. Pergi sana. Bos Lu masih cukup mendengarkan kata-kataku. Jiang Nian, kamu sudah tamat. Bos Lu, aku duluan ya. Ini 100.000 tunai, ambil dulu buat sementara. Kok kayaknya udah disiapin dari awal gini? Terima kasih Bos Lu. Nanti aku akan mengembalikannya. Mau ambil semudah itu aja? Terus mau balikinnya gimana? Kamu bilang, harus balikinnya gimana? Aku. Oke, sekarang anggap aja kamu udah balikin 10%. Terima kasih Bos Lu. Beritahu semua, mulai sekarang urusan seperti ini jadi tanggung jawab pabrik garmen. Karyawan tidak perlu ganti rugi. Siap. Perhatian semua, ini baju baru yang baru sampai. Semua harus perhatikan baik-baik gambarnya. Uangnya sudah kukumpulkan, ini untukmu. Apa? Si Jalang ini bisa mengumpulkan? Aku nggak mau uang ini. Siapa tahu dapatnya dari mana? Aku nggak rugi, aku sudah bayar. Mau apa lagi? Aku mau umumkan sesuatu. Kedepannya, kalau ada lagi mesin rusak seperti kemarin, Urusan kecil begini sampai mengganggu Bos Lu. Kayaknya kamu sudah tamat. semua jadi tanggung jawab pabrik garmen kami, karyawan tidak perlu ganti rugi. Jiang Nian, kamu kemarin dapat kecelakaan kerja. Kami akan memberimu kompensasi, dan perusahaan juga memutuskan untuk memindahkanmu ke divisi desain, besok bisa langsung lapor. Benarkah? Terima kasih pimpinan. Wang Di, Ya, hadir. bersatu dan saling mendukung, menegakkan keadilan, adalah tradisi mulia bangsa Tionghoa. Pabrik kita juga butuh karyawan baik seperti ini. Makanya, manajemen memutuskan untuk memberikan bonus kepada Ibu Wang Di. Bagus sekali Nian-Nian, bukan. Masa orang seperti mereka bisa dapat bonus? Kami ini kan sedang menghemat biaya untuk pabrik. Iya ya, Kon? Ada masalah? Ini keputusan manajemen yang sudah dipikir matang-matang.
Sudah, kembali kerja. Dasar si Jalang, dapat untung lagi. Aku tidak akan gagal lagi. Kali ini, aku pasti akan membuat dia dan janin dalam perutnya tewas terbakar bersama. Untung aku mengimpor kunci anti-kunci pintar dari Jerman. Selagi si Jalang tidak bisa keluar dengan kondisi api seperti ini, dia akan mati dengan cepat. Tidak baik, asrama karyawan kebakaran. Nona Jiang belum keluar. Apa? Kenapa dia tidak ada? Jiang Nian mana? Jiang Nian mana? Bau apa ini? Kebakaran. Bos Lu jangan pergi, kalau kamu celaka. Bagaimana aku menjelaskan pada nenek? Aku beritahu, kalau dia mati, aku akan bunuh kalian semua. Cari. Tidak boleh membuat bos Lu rugi lagi. Dengan bos sebaik ini sebagai karyawan, aku akan berjuang mati-matian untuk menjaganya. Nian, itu kamu? Kakak Yuze, aku di sini, Kakak Yuze. Tertunda sedikit lagi. Aku tidak akan bisa kabur, ya? Nian, kamu tunggu sebentar ya. Aku akan cari orang untuk menyelamatkanmu setelah keluar. Kakak Yuze. Bagaimana? Pintu terkunci, aku benar-benar tidak bisa keluar? Jiang Nian mana? Jiang Nian mana? Tidak bisa bernapas lagi. Sayang, Mama minta maaf, tidak bisa membawa kalian keluar. Di gudang. Kenapa kamu keluar? Dia tidak? Iya. Bos Lu. Nenek, aku hanya menyesal tidak bisa mengantarmu di akhir hayat, dan menyengsarakan anakku. Nian. Jiang Nian. Bos Lu, gudang selamat. Kenapa kamu begitu bodoh? Kesehatanmu yang paling penting. Wah, keren banget. Nian, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Kamu masih berani datang? Sudah kubilang. Kalau tidak bisa melindungi mereka, pergi jauh-jauh. Cepat hentikan. Jiang Nian, di saat seperti ini, kamu masih membelanya? Dia bukan dia. Dia tidak ada hubungan darah denganku, tidak perlu menyelamatkanku. Tidak ada hubungan darah. Bukankah dia ayah dari anak itu? Bos Lu, kamu salah paham. Bagaimana mungkin? Lalu siapa ayah dari anak itu? Dia meninggalkanku dan pergi. Dia pergi ke luar negeri. Jiang Nian, kamu buta ya? Bagaimana bisa tertarik dengan pria seperti itu?
Boss Lu, Dr. Belong, Nona John menderita hypoglycemia. Perlu lebih banyak makanan manis. Ini semua adalah makanan manis yang disiapkan untuk Nona Jiang. Ayo makan, semuanya untukmu. Apa ini? Enak sekali. Ini adalah buah langsat yang baru dipetik pagi ini dari kebun kerajaan di selatan Thailand. Setiap buah dipetik oleh orang khusus. Memastikan bentuknya sempurna dan warnanya keemasan. Ini khusus disisihkan. Kualitas terbaik, dipetik pada saat yang tepat. Langsung diangkut dengan pesawat khusus. Memastikan buah sampai ke tangan Anda dalam keadaan paling segar. Dikirim dengan pesawat? Ini terlalu mewah. Mewah apa? Tidak mewah. Hei, Jiang Nian. Kenapa hari ini begitu impulsif? Bagaimana jika kamu terluka? Aku hanya ingin mengurangi kerugianmu. Maaf ya, Bos Lu, merepotkanmu lagi. Jiang Nian, aku akan bilang ini untuk terakhir kalinya. Pabrikku tidak akan berhenti beroperasi tanpamu. Dan aku peringatkan kamu. Jangan lagi bersikap keras kepala seperti ini di depanku, mengerti? Ya, mengerti, Bos Lu. Kamu lihat, kamu jadi kotor. Aku wajahku sangat kotor. Kotor, tapi aku suka. Aku juga suka. Diam saja ngapain? Turun. Kalian memperlakukan tamu seperti ini? Tuan muda, Nona ini tidak mengizinkan kami bergerak. Dia ingin membuat sarapan sendiri. Ya, tidak menyangka Nona Jiang. Bangun lebih pagi dari kami para pelayan. Dia melarang kalian bekerja. Jadi kalian tidak melakukan apa-apa? Hei, jangan salahkan mereka. Kemarin aku sudah bilang ingin bekerja paruh waktu di rumahmu. Nian, kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kamu perlu istirahat yang cukup. Aku hanya ingin melakukan sesuatu. Aku juga tidak bisa tinggal di rumahmu secara gratis. Tidak apa-apa. Sejak kecil aku sudah bangun jam 3 atau 4 pagi untuk memasak sarapan. Belum lagi menyiani rumput, mengangkut air, mencuci baju, dan memasak. Memberi makan babi dan bebek juga semua kulakukan. Aku sangka. Dia sudah mengalami begitu banyak kesulitan. Coba kamu cicipi. Nian, mulai sekarang di keluarga lu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu beristirahat dengan baik. Tapi aku juga tidak bisa makan dan minum gratis. Kecuali kamu masih ingin melakukan hal lain. Jangan. Mulai hari ini, Jiang Nian di keluarga lu akan diperlakukan seperti nyonya muda keluarga lu. Dengar tidak? Baik, Tuan muda. Datang. Ayo. Duduklah dan makan. Tak kusangka dalam hidupku bisa menikmati makan malam mewah seperti ini. Makan pelan-pelan. Nian, mulai hari ini. Kamu tidak perlu lagi bekerja di pabrik. Istirahatlah dan pulihkan kesehatanmu, ya? Bos Lu, aku sudah pulih. Besok bisa mulai bekerja lagi. Apa menurutmu sekarang perkataanku tidak berlaku lagi? Atau kamu pikir pabrik sebesar ini tidak bisa beroperasi tanpamu? Baiklah, aku bisa istirahat beberapa hari lagi. Aku takut tidak bekerja berarti tidak ada uang. Bos Lu, ahli gizi untuk ibu hamil yang Anda minta sudah datang. Baik. Mulai hari ini, dia yang akan mengatur menu makanmu. Baik, Bos Lu. Dia begitu baik, untuk bayi-bayiku, aku harus menerimanya. Bos Lu, Anda benar-benar bos yang baik, terima kasih. Apa dia masih berpikir aku sedang memperhatikan karyawan? Meskipun aku berjasa menyelamatkan pabrik garmen, tapi bos yang bisa seperti ini pasti jarang. Aku harus bekerja keras, tidak boleh mengecewakannya. Pergilah, setelah berhasil, aku akan memberimu 1 juta. Kamu bisa membawa nyanyianmu. Pergi jauh dari sini. Ini bisnis yang tidak mungkin rugi, aku tidak boleh melewatkannya. Tenang, aku pasti akan menyelesaikan ini. Untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, masih harus mengandalkan ibunda tua ini.
Ayo lakukan olahraga aerobik, ikuti saran dokter pasti tidak salah. Ini bisa meningkatkan sirkulasi darah. Yoga untuk ibu hamil juga tidak sulit kok. Oke, aku segera ke sana. Nian Nian, Kak Yuze. Kok kamu di sini? aku mau bicara dengan Bos Lu. Sekalian menjenggakmu. Aku tidak akan memberitahumu bagaimana aku menyelinap masuk. Kalau begitu aku pergi dulu. Nian Nian, kamu masih marah padaku? Kak Yuze, aku tidak pantas marah padamu. Lepaskan aku dulu. Nian Nian, dengarkan penjelasanku. Silakan aku. Lepaskan aku. Jangan pergi. Kamu mau apa? Kalau kamu baik-baik, aku bisa lebih lembut. Kak Yuze, aku masih mengandung. Anak ya? Baik, setelah aku dapat uang, kita akan punya banyak anak. Kamu. Xiang Nian. Patahkan kakinya, jangan sampai aku melihatnya lagi. Tidak bisa, aku sangat kepanasan. Kamu keracunan obat. Tidak bisa, jangan pergi. Kemarin, kita ternyata pria ini, dia sedang bekam ya? Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Bos Lu, laporan pemeriksaan terakhir Nona Jiang. Sudah keluar, posisi janin lebih stabil dari sebelumnya. Kondisi tubuh normal semua. Ternyata banyak berolahraga memang bermanfaat untuk tubuh. Pergilah. Kalau begitu, bolehkah aku kembali bekerja? Berpisah denganku, dia senang sekali ya. Baik, aku akan menemanimu. Tidak baik, dilihat orang tidak baik untukmu. Baik, mulai sekarang, aku akan siapkan supir dan mobil. Setiap hari akan mengantarmu bekerja. Tidak perlu, naik bus juga baik. Jiang Nian, jika kamu tidak ingin dipecat, lebih baik. Menurut saja. Baiklah. Pabrik punya peraturan. Setiap orang harus ikut serta. Siapapun yang tidak mematuhi peraturan akan dipecat. Nian, ini terlalu otoriter. Kamu sedang hamil, bagaimana bisa ikut lomba? Seharusnya tidak apa-apa. Dokter bilang posisi janinku stabil. Olahraga ringan seharusnya tidak masalah. Lagi pula juara pertama dapat hadiah uang. Lihat, ini bisa. Cheerleading. Jah. Beri aku. Lari cepat butuh tenaga eksplosif, olahraga seberat ini. Aku tidak percaya seorang wanita hamil bisa tahan. Pabrik Garmentia tahunan, lomba dimulai sekarang. Kami dibagi menjadi 4 tim, merah, kuning, biru, ungu. Pertama, cheerleading. Jiang Yan ini seksi sekali. Katanya dia hamil, pasti wanita matang. Cahaya. Dia bukan untuk kalian komentari. Untung Bos Lu tidak dengar.
umumkan pemenang CR Leading. Juara pertama adalah Jiang Nian. Nian, kita hebat. Aku lihat nanti kamu masih bisa tertawa atau tidak. Selanjutnya, lari estafet 4x 400 meter. Peserta tim merah. Yilon, Zhou Xian, Lin Xiao. Dasar bodoh, dia gila? Hamil masih ikut lari. Kenapa ada namaku? Lambat apa? Semua menunggu. Bertemu anggota tim tidak punya semangat tim. Kita hanya bisa pasrah. Pasti dia yang mengatur. Karena sudah di sini, kita harus bersatu. Berlari sekuat tenaga ke garis finish. Jangan sampai kamu memperlambat kita. Aku tidak akan memperlambat. Kalau begitu, Zhang Yan ambil tongkat Kimpat. Lagi pula kamu dari desa, pasti lebih kuat. Kalau tidak hamil, dengan kecepatanku dulu. Di desa tidak ada kelinci yang bisa mengalahkanku. Siap-siap. Bersedia. Eo. Kenapa kamu lemah sekali? Kalau tidak bisa lari, jangan mempermalukan diri. Bangun, lari cepat. Jangan memperlambat kita, ya? Aku umumkan tim merah menang. Peserta akan dapat hadiah cantik 1 bagian. Bagus sekali, kita menang. Bos Lu. Maaf, tadi aku terlalu senang. Aku pergi dulu. Setelah pakai aku, langsung buang begitu saja, ya? Aku. Dasar perempuan licik, kamu lagi-lagi jadi pusat perhatian. Aku pasti akan membunuhmu. Jiang Yan, kamu tidak tahu. Kondisi tubuhmu sendiri. Tidak boleh melakukan olahraga berat. Kenapa ikut lomba lari itu? Aduh, aku tahu salah. Lain kali akan hati-hati. Tenang saja. Bahkan jika aku celaka di pabrik, aku tidak akan menipu uang dari pabrik. Ternyata, kamu takut aku bilang kamu menipu uang pabrik. Itu kue stroberi? Jah, bos Lu tahu Nona Jiang suka makan. Khusus memerintahkan untuk menyiapkannya. Boleh aku makan? Ayo. Makan. Nona Jiang, ini adalah bos Lu. Menyuruh orang memesan edisi terbatas sesuai ukuranmu. Aduh, tidak perlu. Kembalikan saja semuanya. Aku bisa buat baju sendiri. Kenapa? Tidak suka? Baiklah, kalau begitu buang saja semuanya. Buang sayang sekali, simpan saja. Tapi lain kali jangan belikan aku baju lagi. Boleh, tapi kamu harus ingat untuk patuh. Jangan memaksakan diri lagi, kalau tidak. Aku akan belikanmu 1 baju setiap hari. Aku kasih kesempatan terakhir, kalau berhasil. Aku akan cari cara untuk naikkan jabatan ayahmu, jadikan kamu kepala pabrik. Terima kasih, sepupu. Kali ini aku pasti bisa. Jiang Yan, dasar perempuan licik. Jangan harap menghalangi jalan rezeki keluarga Yo. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Hari ini kondisi jalan buruk, tukang angkut tidak bisa datang tepat waktu. Kita angkut barang sendiri. Wah, banyak sekali barangnya. Kita perempuan lemah ini, sampai kapan bisa selesai? Kelompok 1 angkut area 1, kelompok 2 area 2, kelompok 3 area 3. Hei, kamu bisa lebih masuk akal? Kelompok 3 sedang dinas luar. Hanya tinggal Nyanyan seorang. Nyanyan seorang perempuan kecil kurus. Bagaimana bisa angkut sebanyak ini? Kalau tidak bisa, pergi saja. Kamu begitu peduli padanya, bantu dia angkut saja. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Keluarganya punya kekuasaan dan pengaruh. Jika kita tidak mendengarkannya, mungkin kita semua akan dipecat.
Tapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Dengan latar belakang seperti ini, bertahan di pabrik garmen hanya bisa melakukan pekerjaan kasar. Siapapun yang masih mengeluh, gaji bulan ini jangan harap dapat. Apa yang kalian tunggu? Cepat kerja! Jangan sampai kamu lagi terkena imbas karena aku. Cepat pergi kerja. Jangan pedulikan aku. Bukannya kamu kuat? Hari ini biar kamu kerja sampai puas. Boleh, tapi kamu harus ingat untuk patuh. Jangan lagi so kuat, kalau tidak, aku akan belikan kamu satu setiap hari. Ini bukan sok kuat, tidak ada masalah besar. Lagi pula sejak kecil aku sudah terbiasa kerja seperti ini. Dasar perempuan kurang ajar, kok kuat banget, begini saja tidak apa-apa. Aduh. Aduh. Oh, aduh. Ada orang tidak? Ada yang bisa bantu aku tidak? Aduh. Perutku sakit sekali. Nyan, kamu kenapa? Kamu keluar banyak darah, aku panggilkan ambulans untukmu. Siapapun tidak boleh panggil ambulans. Kalau ada ambulans berhenti di depan Lu Group, itu bisa jadi masalah besar. Nanti, saham Lu Group bisa terpengaruh. Dasar perempuan kurang ajar, tunggu sampai anakmu hilang. Aku lihat apakah bos Lu masih mau peduli padamu. Nyawa manusia dipertaruhkan, cepat minggir. Siapa tahu orang kampung ini hanya pura-pura mau menipu pabrik garmen kita. Sebelum situasi jelas, siapapun tidak boleh bawa dia pergi. Aku tidak mau menipu uang pabrik, tolong biarkan aku pergi. Selamatkan anakku. Orang seperti kamu, aku sudah banyak lihat. Yang sebelumnya dari desa, juga main drama seperti ini. Pabrik baik hati mengantarnya ke rumah sakit. Hasilnya ditipu banyak uang. Orang dari desa seperti ini, kampungan, paling suka main akal-akalan seperti ini. Aku sarankan kalian juga hati-hati, jangan sampai tertipu olehnya. Waktu kebakaran besar, Jiang Yan yang menyelamatkan nyawa seluruh pabrik kita. Bagaimana bisa kalian bicara seperti ini? Dia bisa apa? Pasti hanya pura-pura. Kalian tidak punya hati nurani? Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Tidak ada kerjaan? Jangan pura-pura mati di sini. Berapa menit lagi kamu mau berbaring? Hari ini habisi anak di perutmu. Besok keluargaku bisa sukses. Kalian tidak peduli. Aku akan cari orang yang bisa urus. Masalah kecil seperti ini, kamu juga mau merepotkan atasan? Kalau sampai bos Lu tahu, dia bisa bikin seluruh pabrik kita celaka. Sekarang aku atasannya kamu, Yelan. Kasih dia pelajaran, biar dia sadar realita. Pukul dia. Gimana ini? Perutku sakit banget. Tolong lepaskan kami. Dia sudah keluar darah segini banyak. Jangan sampai ditunda lagi, kalau begini terus rahimnya bisa bermasalah. Siapa yang berani urus dia, langsung dipecat. Lebih baik rahimnya copot, biar seumur hidup. Nggak bisa hamil. Meski dipecat, kita nggak boleh tinggal diam lihat orang celaka. Dasar kalian ini, tenaga kerja murahan yang bahkan nggak sebagus mesin. Berani ngomong besar, mesin rusak masih bisa diperbaiki. Kalian? Nggak bisa ya ganti batch berikutnya, di luar udah antre. Banyak yang mau masuk. Wang Di, aku ingat ayahmu hutang judi banyak ya di luar? Uang pengobatan ibumu sudah terkumpul? Adikmu nggak masih cari uang buat nikah, kan? Di dunia ini, yang punya uang dan latar belakang bisa kuasai segalanya. Kayak kalian ini, orang desa nggak punya kemampuan. Kuma pantas dainjak hinjak. Kalau kamu kehilangan pekerjaan ini, gimana keluarga kamu? Mau pakai keadilan? Sebagai makanannya? Aku nasihati kamu. Lebih baik jangan ikut campur. Wang Di, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani ikut campur lagi, gue gebukin lu, lontar. Siapa yang berani ganggu dia? Bos Lu, Anda kok datang? Bos Lu, kami lagi bantu pabrik. Ngasih pelajaran orang desa ini. Cewek ini sengaja jatuh pura-pura sakit. Mau memeras uang pabrik. Cepat-cepat ke rumah sakit. Oke bos Lu, segera hubungi tutup jalan. Kan sudah kubilang, harus peduli kesehatan karyawan, itu yang paling penting. Kalian malah demi keuntungan pabrik. Aku lihat kalian punya niat pribadi. Aku, berani ngomong satu kata lagi, aku bunuh kamu. Hari ini yang ganggu dia, satu pun gak akan kulewati.
Bos Lu. Istirahat yang baik, tubuhmu belum pulih, jangan banyak gerak. Tenang, anaknya selamat, tapi kalau terjadi lagi hal seperti hari ini, rumah sakit sehebat apapun gak bisa selamatkan kamu. Bos Lu maaf, soal hari ini. Sudah, kedepannya jangan pergi kerja lagi. Dia mau memecatku. Siapa yang menyuruh kalian? Oh tidak, aku tidak bisa mengkhianati Yokesin. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskan adikku. Bos Lu, tidak ada yang menyuruh. Aku hanya sesaat tergoda. Aku tahu salah, Bos Lu. Aku tidak akan berani lagi. Serahkan pada kalian. Jenggon, Bos Lu. Untuk istirahat yang cukup, Bos Lu, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji tidak akan terjadi lagi seperti kemarin. Aku pasti akan bekerja dengan baik. kamu kenapa panik begitu? Ini bukan salahmu. Jadi, aku tidak akan dipecat. Yang penting kamu sembuh, itu lebih penting. Aku tetap harus membalas budimu. Aku juga tidak bisa tinggal di sini gratis. Apa kamu sudah mempertimbangkan tawaranku? Untuk kerja paruh waktu mengerjakan pekerjaan rumah? Kerja rumah? Tidak bisa, Kalau begitu, tapi bisa melakukan yang lain. apa? Ini. Cium sekali tinggal seminggu, cium 2 kali tinggal 2 minggu, cium 3 kali. Sekali ya sekali. Kok malah semakin banyak? Baiklah, sekali saja. Bos Lu, tender di Merek. Grup Sia akan diadakan akhir bulan ini. Ini proposal proyeknya. Kamu ngintip apa? Ini bukan urusanmu. Belajar desain yang benar. Aduh, Bos Lu. Sudahlah. Proyek ini untukmu, mulai sekarang. Ini kantormu. Terima kasih Bos Lu, aku pasti menyelesaikannya dengan baik. Tidak apa-apa kalau tidak berhasil, anggap saja main-main. Tunggu sebentar. Sudahlah, kalau dia suka, biarkan dia mencoba. Ini, lihat desain terbaruku. Tak disangka dia begitu berbakat. Wah, desainnya cukup bagus, gaya keseluruhannya memiliki sentuhan. Gaya barok, mewah tapi tidak kehilangan kesederhanaan. Bagus, begitu desain ini masuk pasar. Pastilah bisa untung besar. Terima kasih Bos Lu, dengan dukunganmu. Aku pasti segera mewujudkan impianku. Bos Lu, ini yang Anda minta saya selidiki. Data Nona Jiangyan. Dia juara pertama di Akademi Seni Internasional, tapi tidak melanjutkan. Sangat disayangkan. Sampai di titik ini, pasti sangat sulit baginya. Sepertinya sebelumnya benar-benar kurang dimanfaatkan. Mau kemana? Kenapa panas sekali? Aduh. Siapa yang menyuruhmu kerja di sini? Cepat minum obat dan pulang. Pulang dan istirahat yang cukup. Aduh, obat dari dokter terlalu pahit. Boleh tidak minum? Sejak kecil sakit tidak pernah minum obat, tetap bisa bekerja. Anak ini sudah menderita seberapa banyak? Aduh, tapi dokter sudah bilang, kamu sedang hamil. Harus minum obat tradisional. Tapi obat ini terlalu pahit. Sudah, tahu kamu takut pahit. Sebelum datang, sudah diam-diam aku tambahkan gula. Kalau tidak minum, gajinya dipotong.
Asalkan kamu istirahat yang cukup, minum obat dengan baik. Aku kasih cuti berbayar. Benarkah, Bos? Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, ada kabar baik lagi. Proposal proyekmu sudah disetujui. Minggu depan kita mulai presentasi tender. Benarkah? Sekarang mau minum obat dengan patuh? Tidak mau minum? Baiklah, tidak usah minum. Data Nona Jiangyan. Orang kampungan, berani bersaing denganku? Selanjutnya adalah presentasi tender. Pabrik garmen mewah Grup Lu. Silakan desainer Yo Kesin naik panggung untuk presentasi. Desainku? Kenapa jadi miliknya? Dicuri jasanya, pasti dia sangat sedih. Terima kasih banyak kepada semua tamu yang hadir dalam tender ini. Halo semua, sangat beruntung bisa mewakili perusahaan kami. Untuk mengikuti pemilihan ini, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan dialog tentang inspirasi, estetika, dan kekuatan perempuan. Maka presentasiku hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi desainku. Semoga aku bisa memenangkan proyek ini. Terima kasih semua. Desainmu sangat unik. Bisa ceritakan sumber inspirasimu? Inspirasiku berasal dari alam. Oh ya, alam. Menurutmu, apakah desain bajumu punya nilai pasar? Ini, Dan juga, bisa jelaskan positioning inti brandmu? aku belum memikirkannya sejauh itu. Bagaimana aku tahu? Lihat saja dirimu, tak bisa menjawab apapun. Jangan-jangan ini plagiat? Plagiat kok masih berani pamer? Cepat turun dari sana. Desainnya bagus, tapi presentasinya payah sekali. Kami dari Shea Garment Factory mohon maaf. Terjadi kesalahan dalam daftar perwakilan. Kami akan mengirim perwakilan baru untuk presentasi. Silakan, Ibu Jiangyan. Halo semua, saya Jiang Nian. Saya akan menjelaskan inspirasi kami kali ini yang berasal dari malam itu. Pengalaman menangkap kunang-kunang, payet dan sulaman. Berkilau seperti kunang-kunang yang berubah dengan cahaya. Presentasi saya selesai. Terima kasih. Desain receh seperti ini pantas dipamerkan? Terima kasih. Tender ini berakhir dengan sukses. Terima kasih. Kamu Qianyan, ja? Ya. Aku sangat mengagumi desainmu. Keluarga sukalah dengan legawa. Sangge Kegam. Terima kasih apresiasi Nyonya Su. Kamu belajar desain di universitas mana? Hebat sekali. Aku, keluargaku tidak mampu, aku tidak kuliah. Aku belajar sendiri. Sayang sekali bakat sepertimu. Nyonya Su, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Oh, baiklah. Gadis ini kok rasanya familiar ya? Apa? Tak disangka Jiangyan ini. Tidak tahu malu. Apa dia tidak tahu Lu Xiao? Punya ikatan pernikahan dengan keluarga Su? Benar, Tante. Sejak dia hamil anak bos Lu, di pabrik jadi semena-mena, sering berlagak seperti nyonya pemilik. Bu, Kak Xiao terus menunda acara tunangan. Pasti karena kandungannya itu. Yao, tenang saja. Ibu pasti akan menggugurkan kandungannya. Tidak akan membiarkan hubunganmu dengan Lu Xiao retak. Dasar pelacur, berani merebut pria dari keluarga Su. Lihat dulu diri sendiri, pantas tidak? Nyan, kamu memang luar biasa. Cepat sekali jadi direktur departemen desain. Nggak juga, cuma kebetulan aja. Nona Yang Niang Kom, Iya, ada apa? Nyonya Su ingin bertemu denganmu. Nyonya yang ramah di acara tender itu? Belum ada yang berani buat anakku tidak senang. Nyonya Su, aku salah apa sampai begini?
Kok tega banget sih? Kamu hamil anaknya Lu Xiao. Merusak tunangan dia dengan anakku, masih pura-pura di sini. Kegiring kandang ganya. Baik, Tunggu. Nyonya Su, salah paham, mana berani aku hamil. Anaknya bos Lu, dikasih nyali 10 pun. Gak bakal berani. Kamu hamil bukan anak Lu Xiao? Tentu bukan, sebenarnya ayah anak ini. Bukan orang Asia, waktu baru ke kota aku pernah. Awalnya mau digugurin, tapi dokter bilang, kalau digugurin, aku nggak bisa hamil lagi. Nyonya Su, nasibku kok sial banget ya. Terus kelakuanmu di pabrik. Dan perhatian Lu Xiao padamu. Itu bagaimana? Aku sebenarnya sepupu asisten Shen di samping bos Lu. Bos Lu baik hati, makanya nampung aku. Aku nanti. Pasti balas budi ke bos Lu. Dan calon istrinya, Nona Su. Jangan-jangan kita salah sangka sama dia? Untung dulu sembunyikan asal-usul anak ini. Kalau nggak, lebih banyak lagi yang mau nyawanya. Kalau gitu, kamu pergi saja. Tunggu! Kalau ketahuan bohong, aku nggak bakal tinggal diam. Baik. Waduh, nyaris. Kalau nggak jago acting, bisa mati dipukuli. Kalian pergi dulu. baik. Bu, ibu dicepuh. Banyak orang di pabrik yang bisa buktikan. Hubungan si bajingan itu dengan kakak Xiao. Bisa dibuktikan. Tapi lihat dia menyedihkan begitu. Enggak kayak pura-pura. Bu, ibu mau hancurkan masa depan anak sendiri demi orang luar? Masa iya? Ya ampun, nggak mungkin lah. Sejak Ruan-Ruan hilang, ibu hanya punya kamu satu-satunya anak kesayangan. Kalau tidak bisa menikahi kakak Xiao, lebih baik aku mati saja. Aduh, baiklah. Aduh, jangan menakut-nakuti ibu. Ibu demi kamu, siap melakukan apapun, bahkan berkorban nyawa. Ibu pasti akan membuatmu menikah dengan Lu Xiao. Bibi, ayo ke Dai Tangkap. Tolong bantu kami. HMPH, aku tidak akan lagi membersihkan kekacauan keluargamu. Sekarang dia terbukti menyalahgunakan dana perusahaan dan menerima suap. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kakak Sepupu. Tolong aku. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tolong aku sekali ini saja, sebagai balas budi. Atas kebaikanku, oke? Dasar tidak berguna. Bahkan seorang kampungan pun tidak bisa kamu hadapi. Berani-beraninya datang ke sini untuk meminta pujian. Jiang Nian, dasar perempuan licik. Kamu yang membuatku seperti ini. Tunggu sampai aku jadi direktur pabrik. Aku pasti akan membunuhmu. Paman Li, bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Kesin, aku melihatmu tumbuh besar. Tenang, urusanmu jadi direktur pabrik serahkan padaku. Sudah kuduga, Paman Li yang paling bisa diandalkan. Baiklah, semua tolong tenang sebentar. Aku umumkan, hasil pemilihan direktur pabrik garmen Shea. Sudah keluar, mari kita sambut direktur baru kita. Dengan tepuk tangan yang meriah, Jiang Nian. Jiang Nian. Tunggu sebentar. Kenapa perempuan licik ini bisa jadi direktur? Padahal aku yang paling cocok jadi direktur. Yo Kesin, aku peringatkan kamu. Jangan berbuat onar di sini. Jiang Nian hampir mendapat semua suara. Kamu hanya dapat 1 suara. Apa? Aku hanya dapat 1 suara. Dasar tua bangka, bukannya katanya orang-orang di pabrik. Mendengarkanmu? Dasar licik, mereka memilih Jiang Nian. Apa yang bisa kulakukan? Jangan terlalu senang dulu. Mereka hanya salah paham. Dengan hubunganmu dan bos Lu, makanya memilihmu. Kalau tidak, kamu pikir seorang kampungan seperti kamu pantas jadi direktur? Apa salahnya orang desa? Aku bekerja keras, tidak pernah berpikir menggunakan cara licik untuk naik jabatan. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu orang kampungan, yang tidak berotak dan tidak berpendidikan. Kalau tidak percaya, tanya saja semua orang. Siapa yang lebih baik di antara kita berdua? Tentu saja Nian-Nian kita. Nian-Nian kita bahkan pernah mendapatkan pesanan besar untuk pabrik kami. Kamu pernah ngapain aja? Dapat 1 pesanan gitu aja bangga banget. Aku kan lulusan Prancis. Hanya aku yang bisa memimpin pabrik garmen ini menguasai dunia fashion. Jangan ngaco deh. Desain Nian-Nian kita sudah terbukti bagus. Kamu bilang lulusan luar negeri, tapi malah mengaku produk Nian-Nian. Sebagai karyamu, dasar kamu, kalian. Kenapa kalian semua memilih Jiang Nian? Apa aku tidak baik ke kalian? Kamu yang suka semena-mena memecat karyawan, pantas jadi direktur. Kamu bodoh, egois, dan tidak bertanggung jawab. Kami tidak akan
Memang, dasar kamu, si imut ini tidak layak. Hanya aku yang pantas jadi direktur. Direktur Jiang. Mulai hari ini sebagai direktur, aku akan menertibkan disiplin. Langkah pertama adalah memecat karyawan bermoral buruk. Contohnya Yo Kesin. Berani-beraninya kau memecatku. Perempuan jahat, hampir membuatku menganggur. Aku tak akan takut ancamanmu lagi. Katanya suka main tangan, hari ini aku yang akan memberimu pelajaran. Aduh, jangan sentuh aku. Jangan pukul. Aku keluarga Su. Nanti kusuruh keluarga Su. Ayahmu sudah mati, siapa yang peduli? Raja Langit pun datang. Takin Meridakan Amarako. Aku jangan dipukuli. Selamat ya, Direktur Jiang. Tak kusangka kau sekejam itu. Kita sama-sama saja. Mulai sekarang, ini kantor khususmu. Ini kerja atau liburan? Mulai sekarang kau harus tidur siang setiap hari. Dan hanya boleh kerja 5 jam. Kalau tidak, kau kuperas. Bos kok malah melarang karyawan kerja? Baiklah Bos Lu, aku akan tingkatkan efisiensi kerja. Sofa dan ranjang ini khusus dibuat untukmu. Sangat nyaman untuk istirahat sehari-hari. Ini untuk kenyamananku atau kamu? Oh ya, suplemen ini. Harus kau minum tepat waktu setiap hari, dengar? Baiklah, lagi pula saat kamu tidak ada. Kau tak tahu aku minum atau tidak. Jangan pikir aku tak tahu isi kepalamu. Jangan coba-coba bermain api. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku sudah menyiapkan asisten khusus untukmu, mulai sekarang. Dia akan menggantikan aku untuk mengawasimu. Apa? Masih adakah kebebasan pribadi untukku? Hello, Manager John. Saya asisten khusus Anda, Zhao Sisi. Mulai sekarang, saya yang akan melayani kehidupan Anda. Baiklah, terima kasih, Bos Lu. Sama-sama. Asisten ini tidak akan 24 jam seperti ini, kan? Kamu bisa istirahat sebentar, aku akan memberimu cuti. Tidak perlu, Manager Jiang. Saya harus melaporkan keadaan Anda setiap jam kepada Bos Lu. Selamat siang, Mener. Waktunya istirahat siang. Mener, waktunya menambah nutrisi. Mener, Anda sudah bekerja selama 1 jam 13 menit. Cek. Sesuai permintaan Bos Lu, Anda sudah melebihi waktu. Segera istirahat. Ini berarti aku dikasih robot pengasuh, ya? Bos Lu. Hei, menurutmu gadis ini suka pengakuan seperti apa? Tentu saja yang romantis, Bos Lu. Piangken. Jika seorang gadis masuk diam-diam ke sebuah kamar, lalu menyalakan lampu, tekan tombol ini. Seluruh ruangan dipenuhi bintang-bintang dan kelopak bunga berserakan. Mana ada gadis yang tidak tergoda? Wah, desain yang menjijikan. Bagaimana kamu bisa memikirkan ini? Kamu anggap aku apa? Baiklah, aku akan memikirkannya lagi. Sudahlah, pakai ini saja. Sial, kalau pengakuan ini gagal. Pasti jadi salahku kan? Diam saja mau pergi kemana? Datang. Bos Lu, Anda mencari saya? Itu, nyalakan lampunya. Oh, Kakak Xiao, besok adalah acara pertunangan kita. Kerjasama antara kedua keluarga kita. Bisa kita bahas sekarang? Kamu datang untuk apa? Bos Lu, kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Jangan pergi dulu. Aku. Ada urusan apa yang lebih penting? Daripada urusan kita berdua? Kamu benar-benar tidak peka. Masih di sini jadi lampu latar. Nona Su, maaf mengganggu kalian. Kita sudah lama tidak bertemu. Masih keturunan ke-18 tanpa anak, dengan kecepatanmu ini. Pastinya ada banyak anak di mana-mana. Sudah lama kita tidak bertemu, temani aku dong. Lepaskan, lepaskan. Jiang Nian, aduh, lepaskan. Bagaimana kalau kita melakukan transaksi? Apalagi yang bisa kamu tawarkan untuk bertransaksi denganku? Dulu di pabrik, waktu di pemandian umum. Aku pernah melihat Jiang Yan. Ada tanda lahir berbentuk hati di punggung dan bekas luka bakar di lengan. Berdasarkan investigasiku beberapa hari terakhir, aku menemukan
Dia sangat mungkin adalah putri keluarga Su yang hilang sejak lama. Su Ruan-Ruan. Apa? Aku tidak meminta banyak. Berikan aku 10 juta, aku jamin tidak akan bocorkan rahasia. Hanya dengan informasi yang tidak pasti ini. Aku harus memberimu 10 juta? Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong? Kalau begitu, biarkan Bibi yang memastikan kebenarannya. Kamu, berhenti. Ini kan hanya transaksi. Aku akan memberimu uang. Nona Su. Buat Yo Kesin menghilang dari dunia ini. Ya. Dasar perempuan licik. Jika dia benar-benar Su Ruan-Ruan, maka dia tidak boleh dibiarkan hidup. Merek kami terinspirasi dari desain elemen retro abad lalu. Termasuk bahu yang dipertebal dan desain pinggang yang ramping. Ditambah dengan aksesori topi. Musim ini, kami meluncurkan warna utama biru, kuning, dan champagne. Untuk pakaiannya, kami memilih desain trenchcoat yang sangat cocok untuk wanita Asia. Proporsi tubuh. Presentasi rekomendasi kami selesai. Terima kasih. Desainer Jiang, aku sangat menyukai desainmu. Bisa tolong tanda tangan? Baik. Beri aku sedikit ruang. Nok, Hem, aku langsung suka padamu saat melihatmu, cantik, pintar dan berbakat. terima kasih, Nenek. Aku tidak punya kartu pos. Ada satu foto yang selalu kubawa. Tolong tanda tangan di fotoku ini. Wah, cucumu sangat lucu. Anak laki-laki ini terlihat familiar. Jika cucuku bisa menikahi seseorang yang secantik, alangkah baiknya punya menantu yang berbakat. Tunggu sebentar, kuku menelepon. Akhirnya kamu menelepon balik. Kyungar, kamu bergaul dengan wanita hamil. Dan anak di kandungannya bukan milikmu. Aku peringatkan, kalau kamu menikahi wanita sembarangan ini, aku bunuh diri di depanmu. Wah, maaf, Nona. Tidak menakutimu, kan? Semua karena cucuku yang tidak berguna. Aku sangat marah. Dia malah main-main dengan wanita sembarangan di luar. Nona, ini adalah jaminan. Hasil perbandingan DNA dengan istri. Apa? Dia benar-benar Su Ruan-Ruan? Pergi ke desa Kinyan, kota Kingsan. Bantu aku urus sesuatu. Ingat, besok harus berikan proposal kepada mereka. Saat itu, kita tidak boleh absen. Maaf, Pak Direktur, aku ke toilet dulu. Oh, baik. Pergilah. Jiang Yan, Kalian datang? Aku tidak akan pulang dengan kalian. kamu tidak tahu malu. Serigala bersama. Sekarang sudah mulai merendahkan orang tua desamu? Paman. Jangan sampai ada korban. Turunkan pisaumu dulu. Aku lihat siapa yang berani ikut campur. Kalau tidak, aku akan mati di pabrik ini. Dasar wanita lacur. Kamu hamil dengan anak kakakmu. Lalu datang ke kota untuk mencari orang kaya dan menipu. Dasar tidak tahu malu. Apa? Direktur Jiang dan kakaknya berhubungan saudara? Kamu, bagaimana kalian bisa memfitnahku seperti ini? Di kota, kamu terlihat punya pekerjaan terhormat. Tapi di malam hari, kamu kerja di bar sebagai pelayan kelabu. Seluruh desa tahu. Ternyata Direktur Jiang juga bukan orang yang baik. Kalau tahu dia di belakang bermain seperti ini, aku tidak akan menahan diri. Direktur, di bar mana kamu kerja sebagai pelayan kelabu? Aku akan bayar mahal untuk memesanmu. Jika kalian terus memfitnahku, aku akan laporkan polisi. Berani lapor polisi? Kamu tidak akan bertemu nenekmu lagi. Apa yang kalian lakukan pada nenekku? Jika kamu masih ingin bertemu nenekmu, sekarang juga pulang dan nikahi kakakmu. Di mana nenekku sekarang? Aduh, bagaimana bisa aku punya anak seperti ini? Sampai memukul orang tua kandungnya sendiri. Direktur Jiang benar-benar tidak bermoral. Memukul orang tua sendiri, tidak berbakti, dan tidak bermoral. Kami tidak mengakuinya.
Usir dia dari pabrik. Seharusnya kami tidak memilih orang seperti dia sejak awal. Nian. Kamu memukul mereka? Tidak. Aku cuma mendorong mereka sedikit. Jangan lakukan ini lagi. Kamu memukul mereka, malah sakit sendiri. Urusan seperti ini, serahkan saja padaku. Dulu aku mengangkatmu, tujuannya hanya satu. Agar kamu meneruskan keturunan keluarga Jiang. Hah, sekarang setelah dewasa, dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya melupakan budi baikku. Ya, hari ini kamu harus ikut kami, HMPH. Kalau mau membawanya, tanya dulu izinku. Oh, kamu ingin menahan anakku ya? Boleh. 500.000 tidak cukup, minimal 1 juta. Kalau hari ini kami tidak dapat 1 juta, kami akan menginap di sini. Ternyata benar tidak memberitahunya tentang asal-usul anak itu. Keluargaku memang seperti lubang tanpa dasar. Bisa. Uang bisa kami berikan, tapi harus tanda tangani perjanjian pemutusan dulu. Setuju. Asal ada uang, apa saja kami tanda tangani, HMPH. Tak disangka barang rongsokan ini bisa dijual mahal. Sudah tanda tangan, cepat berikan uangnya. Aku khawatir kalian dapat uang tapi tidak sempat menikmatinya. Serang. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Tolong, Lihat baik-baik. tolong. Siapa lagi yang berani menyebar rumor di pabrikku? Ini akibatnya. Bawa pergi, bawa pergi. Tolong. Kupikir ini masalah yang sangat sulit. Ternyata dia menyelesaikannya dengan mudah. Sakit? Tidak. Jangan begini lagi. Ingat. Jiang Nian, kamu adalah batasanku. Dia sudah berbuat banyak. Bagaimana aku harus membalasnya? Aku masih harus menemui nenekku. Tenang, nenekmu sudah baik-baik saja. Ah, kukira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Nian, biarkan nenek memandangmu baik-baik. Bedaunya kamu. Nenek sudah tua. Aku tidak masalah bagaimanapun. Jangan lakukan hal bodoh untukku. Nian, nenek, kalian ngobrol saja. Aku duluan keluar. Kamu sibuk saja, jangan pedulikan aku. Nian. Aku sudah dengar tentangmu, jujurlah pada nenek. Anak dalam perutmu. Apakah itu yang bernama Luciao? Aku tahu. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Aku belum memberitahunya saat ini. Urusan kalian anak muda, nenek tidak mau terlalu ikut campur, tapi pemuda ini sepertinya bisa diandalkan. Masa depan pasti akan menjadi ayah yang baik untuk anak, haha. Sebelumnya khawatir keadaan keluarga akan menyusahkannya. Sekarang masalah keluarga sudah selesai. Haruskah aku memberitahunya? Ya haha, cucuku yang tidak berguna ini bikin kesal. Kapan bisa menggendong Cicit? Jadi, kamu berpura-pura sakit berkali-kali. Hanya untuk membuatku kesal? Siapa bilang aku pura-pura sakit? Aku hampir mati. Kamu, bujangan tua, saat aku mau mati. Masih belum bisa menggendong Cicit, aku tidak bisa tenang. Kamu dengar? Keluarga Lu dan Su akan menikah. Wow. Xiao Lu Xiao dan putri keluarga Su, Suyao. Benar-benar pasangan yang serasi, jodoh dari langit. Lebih baik tidak memberinya masalah lagi. Seperti aku yang tidak sepadan. Keluarga Lu juga tidak akan mengakui ketiga anak ini. Aku akan bekerja keras untuk menghidupi anak-anak. Dia sudah banyak membantuku, aku tidak berharap lebih. Kamu bekerja dengan baik,
Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa. Aku ingin berusaha sedikit lagi, sampai anak lahir. Aku bisa pindah dari rumahmu. Dia sangat ingin pindah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Nenek masih di sini. Dia tertidur. Jiang Nian, kamu sangat ingin meninggalkanku? Aku tahu bos Lu baik padaku. Aku akan membalas kebaikanmu di kemudian hari. Setelah kamu belajar desain dan pindah dari rumahku, pindah ke perusahaan yang lebih baik, ingin bertemu lagi, akan sulit. Enggak kok, aku cuma merasa kamu akan menikah. Aku harus menjaga jarak. Ternyata dia khawatir tentang ini. Itu Xiao kan? Sudah, jangan khawatir. Aku sedang bingung bagaimana menghindarinya. Dia terus mengejarku, aku tidak punya perasaan padanya. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Aku akan gajimu 10 kali lipat. Kebetulan ada alasan untuk menjauhi Xiao itu. Aku tidak mau jadi korban, jangan bohong padaku. Waktu itu aku melihatmu dan Suyao di kantor. Mesra sekali, tidak terlihat kalian tidak akur. Cemburu ya? Aku hanya tidak mau jadi pelakor. Jiang Nian, siapa bilang kamu pelakor? Bos Lu masih belum menemukan informasi orang tua kandung Nona Jiang. Tambahkan personel, terus cari. Jika bisa menemukan orang tua kandungnya, dia pasti senang. Wah, nenek, kebetulan sekali. Jangan. Kamu sakit? Ah, aku tidak apa-apa. Nak, kamu hamil ya? Iya. Loh, suamimu kok tidak bersamamu? Kamu sedang hamil. Sendirian kok bisa keluyuran? Aku tidak punya suami. Oh, aku menjadi. Pasti ketemu pria brengsek ya? Pria brengsek seperti ini. Seharusnya, kuburannya digali, sial seluruh keluarga. Sebenarnya, dia tidak sejahat itu, kita hidup masing-masing. Juga baik-baik saja. Ah, Nek, aku ke toilet dulu. Orang dengan latar belakang sepertimu, hanya tahu berhayal. Sudah kukatakan, aku tidak akan merusak pernikahan Nona Su dan Bos Lu. Kenapa kalian masih tidak mau melepaskanku? Perbuatanmu menggoda kakak Xiao sudah diketahui semua orang. Masih berani membantah? Bu, jangan lemah lagi. Bencana ini tidak boleh dibiarkan. Yao Yao, tenang saja. Siapa suruh dia bukan anakku? Pantas. Siapa yang menghalangi jalan anakku, harus mati. Kalau begitu biar aku yang bantu, minum obat aborsi ini. Minum. Hilanglah bencana seperti kamu. Kakak Xiao dan keluarga Su, semuanya milikku sendiri. Aduh, Bu. Dasar jalang, berani menyiramku. Hari ini, aku pasti akan menggugurkan anak haram di perutmu. Yao Yao. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nian Nian. Lihat baik-baik, ini dari dalam kantormu. Laporan DNA yang ditemukan. Jiang Nian adalah putri keluarga Su. Suruan Ruan. Zhang Nian. Ternyata adalah ruan-ruanku. Tak kusangka, yang ingin membunuhku ternyata adalah ibuku sendiri. Ruan-ruan, ibu salah. Ibu termakan hasutan Suyao. Makanya ibu melakukan ini. Maafkan ibu ya. Kamu bukan ibuku. Dulu bukan, sekarang juga bukan. Wan. Jiang Nian, mulai sekarang. Kalau kamu tidak ingin mengakui hubungan ini, kamu tidak perlu mengakuinya. Keluarga Lu selalu menjadi penyokongmu. Mulai hari ini, aku dan Suyao dari keluarga Su memutuskan hubungan pertunangan. Kedepannya, tolong kalian semua jangan ganggu Jiang Nian lagi.
Kamu jelas-jelas sudah tahu. Jiang Nian adalah Ruan-Ruan. Kenapa masih menyakiti adikmu? Ibu, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Sudah terlambat. Keluarga Su tidak berhutang apa-apa padamu, mulai hari ini. Keluarga Su memutuskan hubungan denganmu. Jangan ibu, aku tidak akan berebut harta dengan adik lagi. Aku akan berusaha rukun dengan adik. Bawa perempuan jahat ini keluar. Jangan ibu, tidak akan dimaafkan. Aku salah, aku tidak berani lagi. Gunakan DNA-ku dan anak dalam kandungannya. Untuk pemeriksaan ulang. Bos Lu, kalian sudah sampai segitunya. Masih memikirkan ini? Aduh. Suruh pergi ya pergi. Oke, baik ini pergi. Jiang Yan, aku tidak akan membiarkan. Kakak Xiao tahu, kamu sudah menyakitiku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Jiang Yan, kedepannya jangan lagi kabur sendirian. Aku tahu salah. Aku akan lebih hati-hati. Sudah, tidak semuanya salahmu. Aku yang tidak bisa melindungimu dengan baik. Aku menyuruh Shenzi menyiapkan beberapa bodyguard untukmu. Kedepannya, biarkan mereka mengawasimu 24 jam. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Aku. Kamu berani menolakku? Ini rumah sakit. Kamu hati-hati. Berbuat salah, tentu harus dihukum. Jangan pernah lari sendirian lagi, dengar tidak? Kalau tidak, aku akan khawatir padamu. Boss Lu. Ternyata dia benar-benar tidak membohongiku. Benar-benar bukan anakku. Aku tidak percaya kakak Xiao. Setelah melihat laporan palsu ini, masih bisa bersabar padanya. Kita benar-benar berjodoh, tidak menyangka. Kamu berada di kamar sebelahku. Iya, Nenek. Lihat, aku baru saja meninggalkan kamar sebentar. Cucuku sudah datang mencariku. Nenek. Iya, Ini adalah gadis yang disukai nenek. Nona Zhongyan. Baik hati, cantik, dan berbakat, melihatnya aku teringat. Diriku saat muda, sayanya bertemu orang yang salah. Bertemu pria brengsek, terpaksa hamil. Sanggup disayangkan. Nenek, dia adalah cucu yang membuatmu marah itu? Ayah, Nenek, bagaimana aku membuatmu marah? kamu masih berani bicara, pohon tua yang tidak pernah berbunga ini. Susah-susah berbunga, malah menyukai wanita hamil kecil. Sudah berapa kali aku bilang, dia itu hanya mencari keuntungan. Si iblis kecil, aku tidak akan mengizinkannya menikah ke keluarga Lu. Dia ini mau jadi penampung. Bikin kesal bukan? Apa wanita hamil kecil yang dia maksud adalah aku? Nenek, mungkin saja si iblis kecil yang bertemu orang salah itu adalah Nona Jiang Nian yang ada di depanmu ini. Wanita hamil kecilmu adalah gadis kecilku. Aduh, Apakah sudah mau melahirkan? perut sakit. Dokter, Siapa keluarga Jiang Nian? Aku di sini. Ini gadis perempuan. Anak-anak ini mirip sekali denganmu saat kecil. bahkan tanda lahirnya sama. Pergi ke rumah sakit keluarga Lu, lakukan tes lagi. Selamat Bos Lu. Bagus sekali, keluarga Lu punya penerus. Kamu adalah penerus keluarga Lu. Pahlawan besar, mulai sekarang. Hadiahkan cucu menantuku 1 miliar tunai dan 50% saham Lu Group. Nggak perlu. Aku nggak butuh ini semua. Dikasih ya diterima. Oh ayah. Aku mau siap-siap pesta bulanan untuk 3 buah hatiku. Nenek, pesta bulanan kan masih sebulan lagi. Pesta bulanan cucu pertama keluarga Lu harus meriah. Ikut. Siap.
Janet, Hem, kenapa selama ini sembunyi dari aku? kita beda kelas, aku nggak mau latar belakang. Keluargaku jadi beban buatmu. Jadi kamu mau sendiri. Nanggung semua ini sendirian? Aku udah terbiasa, nggak apa-apa. Kalau semua orang tahu mereka anakmu, bakal lebih banyak yang ngincar nyawa mereka. Tenang, aku akan jaga mereka. Yang lain, aku nggak berharap banyak. Jiang Nian, kedepannya, aku pasti akan jaga kamu dan mereka baik-baik. Gak akan biarin kamu nanggung sendirian lagi, oke? Kamu yang ganti laporan DNA itu? Iya, emang kenapa? Dia cuma anak kampung. Bisa ngelahirin anak bagus apa? Kak Xiao, dia nggak cocok sama kamu. Aku dan kamu itu jodoh. CIH. Beraninya kamu bilang keturunan keluarga lu bukan anak baik? Dasar wanita. Jahat banget sih. Kamu tahu akibatnya kalau ganggu aku. Hari ini, kita hitung semua utangmu. Jangan Kak Xiao, aku salah. Ampuni aku. Lepasin aku. Waduh, abis melahirkan jadi gendut ya. Aku bantu. Aduh, aku bisa kok sendiri. Udah tua-tua masih malu-malu. Sudah, pesta bulanan anak sebentar lagi. Ayo cepat. 2 jam sih cukup. Cukup buat apa? Aku mau jenguk anak. Loh, hari ini anak ada yang jaga. Terus kamu mau ngapain? Hari ini kamu gak boleh kemana-mana. Cuma boleh jagain aku. Katanya mau makan di sini, kok sepi? Jiang Nian, tolong nyalakan lampu. Jiang Nian dulu. Aku sudah berhutang banyak padamu. Di masa depan, aku akan perlahan-lahan membalasnya padamu. Menikahlah denganku, Jiang Nian. Aduh, capek banget. Kok belum selesai juga? Cepat kasih aku jawaban. Yang penting berhasil. Kalau gagal, aku harus persiapkan lagi dari awal. Dulu kupikir, cinta hanyalah mimpi yang tak terjangkau. Sampai aku bertemu denganmu, seperti secercah cahaya, yang menerangi dunianya yang gelap. Kau membuatku sadar, bahwa aku juga layak dicintai. Terima kasih, karena telah membuatku percaya, bahwa mimpi sekecil apapun, layak untuk diperjuangkan. Dan hidup yang biasa pun bisa bersinar. Karena cinta, di masa depan, kita akan berjalan bersama. Saling menghangatkan, sampai akhir zaman.